Oke teman-teman, kita akan main Mount Prastana dan bakal ada sedikit tutorial dari aku ya. Jadi di sini tuh ada dua mode ya teman-teman. Buat yang pemula kalian bisa pilih yang casual mode. Kalau buat yang udah biasa, kalian pilih yang survival mode. Tapi sebelum mulai, kalian wajib beli botol minuman dan juga lampu tangan. Karena aku udah biasa muncak di sini, jadi aku pilih yang survival mode. Oke, kita langsung aja ya guys. Kita keluar lewat pintu kanan ya guys. Dari sini arahnya ke kiri, tinggal lurus aja ya guys. Nah, di sini ada pohon ya guys, bisa kalian tentang aja. Supaya apel yang di pohon ini pada jatuh ya guys. Nyampe ada tulisan kosong berarti apelnya sudah habis. Kalian bisa langsung ambil aja apelnya. Tujuannya untuk mendapatkan makanan gratis ya guys. Daripada kalian harus beli di toko, kalian juga bisa dapat gratis gitu. Nah, di sini juga ada sumur nih. Fungsinya untuk mengisi ulang botol minuman yang tadi kita beli di toko. Bentar, kita cari dulu botol minumannya. Nah, ini dia guys. Kita bakal coba pakai dan langsung isi ulang. Oke, kita lanjut ya guys. Dan di kiri tuh ada pohon ya guys. Kita bisa langsung tebang pakai kapak. Tujuannya untuk mendapatkan kayu lebih banyak. Kita tebang aja semua. Dan ini tuh bakal kepake nanti buat bangun jembatan. Dan juga bisa buat bahan bakar api unggun. Kalian bisa lihat kayu aku ada 15. Nah, ini ada pintu masuknya. Kalian tinggal lurus aja, ikutin jalan ya guys. Menuju CP1. Dan di CP1 itu ada ayam. Kalian juga bisa tebas pakai kapak untuk mendapatkan daging ya. Daging mentah guys. Nah, ini tuh harus dimasak dulu supaya kita nggak keracunan. Kalau kita makan secara mentah dagingnya, itu akan mengurangi darah kalian guys. Jadi kalian harus masak dulu dagingnya ya lewat api unggun. Nah, ini dia api unggunnya. Kalian bisa masak di sini. Terus tinggal tunggu dagingnya sampai matang ya, baru kita ambil. Nah, di CP1 tuh banyak yang susah, padahal ini tuh gampang ya guys. Kalian tinggal loncat, terus klik naik yang ada di pojok kanan. Dari sini harusnya ke kiri, tapi aku pilih jalan yang ke kanan ya guys, biar gampang. Dan dari sini ikutin petunjuk aja, tinggal ikutin jalan aja ya. Nah, ini dia jembatan yang aku maksud. Tadi aku udah dapat kayu banyak sih, kita tebang lagi aja buat tambahan. Terus kita kontribusi di sini guys. Maksimalnya cuma ngebutuhin 7 kayu sih. Kita lari aja ke CP2. Di CP2 ada sumur juga. Kalian bisa isi ulang air ya. Terus kita tinggal naik ke atas dan ikutin jalannya. Dan kalau gelap, kalian bisa nyalain senter. Nah, di sini kalian bisa manjat lagi ya guys. Caranya tuh sama kayak di CP1, cuma bedanya ini naik ke atas. Dan kalau bisa sambil arahin aja kameranya ke atas ya guys. Di sini kalian tinggal ikutin petunjuk aja. Nah, kita udah di checkpoint 3 ya. Di sini ada 2 jalur, kiri sama kanan. Aku pilih yang kanan ya guys. Soalnya tinggal loncat aja, terus arahin kameranya ke tali yang berikutnya. Tapi kalau susah, kalian bisa pilih jalur yang ke kiri ya guys. Di sini ada tampilan 2 dimensi. Kalian jangan panik dulu. Kalian tinggal ikutin jalan aja. Tapi kalian harus hati-hati sama batunya ya guys. Jadi kalau bisa kita yang ngejar batunya daripada kita dikejar sama batunya. Nah, di checkpoint 4, ini tuh rintangannya masih sama kayak yang tadi ya guys. Jadi kalian tinggal arahin aja kameranya ke batunya, terus kalian loncat sambil klik naik. Nih aku contohin guys. Loncat, terus naik. Tuh timingnya harus pas ya guys. Pas si avatarnya deket batunya baru klik naik.
Di sini kebetulan jembatannya udah jadi kita tinggal lari aja ke CP5. Di sini harus hati-hati karena di depan ada beruang. Pokoknya jangan disamperin dah. Kalau disamperin nanti beruangnya ngejar, ngebunuh kita guys. Nah itu dia beruangnya guys. Jangan disamperin guys, lurus aja terus. Sekarang kita berada di checkpoint waterfall. Dan di sini ada toko, sama kayak di base camp. Kalian bisa beli apapun yang kalian butuhin, kayak misalnya beli perban buat isi darah. Dari sini kita ikutin jalan aja, nyebrang ya guys. Dan tinggal lurus aja, kita akan masuk gua ya guys. Oh iya, aku lupa nyalain senter. Nah, gini kan lumayan terang ya guys. Kita tinggal lurus aja, nggak usah belok kanan guys di sini. Belok kanannya pas udah mentok. Nah, di sini. Nah, ini sama aja kayak yang tadi, cuma manjat doang guys ke atas. Cuma polanya nyilang ya guys. Nah, di sini kita akan sedikit parkour ya guys. Harus hati-hati. Pelan-pelan aja ya guys. Tapi karena aku udah tahu jalannya jadi gampang guys. Oh iya, aku lupa ngasih tahu di sini tuh ada fitur carry. Yang ini guys, tali bawa itu tuh fungsinya untuk carry orang. Ada panda, kita abaikan aja. Kita fokus ke jalannya ya guys. Nah ini kan nggak bisa lewat, ada kayu, kita tebang aja guys. Hati-hati ada ular. Terus di sini naik tangga. Ikutin jalan aja teman-teman. Nah di sini loncat ke tiang yang ada di atas. Cosplay jadi ulet bulu. Setiap kayu yang ngalangin jalan kita hancurkan aja guys. Di sini ada arus, jangan takut, tinggal ikutin panah aja. Jatuh gak akan mati karena kan jatuhnya ke air. Sudah sampai di checkpoint cap 1. Kita istirahat dulu, minum air. Di sini ada dua jalur, ke kiri dan ke kanan, ke atas. Kalian tinggal ikutin panah aja. Kalau ada tanda serunya itu nggak usah diikutin. Nah di sini loncat ke tali sama kayak di CP3. Cuma polanya beda guys. Ikutin aja pokoknya. Nah, checkpoint cap 2. Di sini tuh kalian tinggal lurus aja nyebrang, tapi jangan sampai kena batunya. Usahain sambil lari ya, guys. Tombol lari di kanan. Tapi timingnya harus pas. Terus di sini loncat karena kayunya bolong. Dan ya, lurus terus. Oke, kita berada di CP Side Water. Di sini ada toko lagi, kalian bisa beli. Tapi aku lanjut aja ya guys, nggak terlalu butuh soalnya. Nah, dari jembatan tinggal lari aja, lurus. Oke, di sini kita manjat lagi. Polanya sama ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini bakal banyak sih rintangannya kayak gini. Makanya kalian wajib bisa manjat kayak gini. Tapi ya kalau nggak bisa lewat tali yang ada di samping guys. Cuma lama aja. Di sini tinggal ikutin jalan aja ya. Sambil aku skip guys, biar nggak kepanjangan. Oke, kita berada di CP Side View. Di sini ada parkurnya ya guys. Nah ini dia, tinggal loncat-loncat aja. Sambil hati-hati guys. Kalau jatuh ke teleport ke CP yang tadi. Nih di sini kayunya berlubang. Kalian loncat aja.
Oke, kita berada di checkpoint jembatan yang katanya susah. Nah, gini guys caranya. Sama aja guys polanya. Kalian harus loncat, terus naik. Tapi timingnya harus pas. Loncat, terus naik. Ya, kayak gitu aja terus. Nanti juga bakalan kebiasa guys. Nah, di sini kalian bisa spawn kuda supaya nggak capek selama di perjalanan. Tinggal ikutin jalan aja guys. Tapi ya walaupun ini kontrolernya agak susah ya guys kalau naik kuda. Tapi ya kalian boleh coba dulu guys. Di sini tinggal ikutin panah. Dan kalau gak mau naik kuda juga bisa. Cuma ya bakal lama. Soalnya kalau jalan ya lumayan jauh guys. Jadi ya di sini aku bakal skip. Nah, kalau udah kalian bisa klik turun yang ada di pojok kanan bawah. Oke, dari sini kita akan menyeberang. Kita loncat aja, naik ke talinya. Sambil kalian jalan, dan kalau ada tombol tap-tap, itu kalian tap aja. Nah, kayak gini nih, tap-tap. Kalau enggak ya kalian bakal jatuh. Oke, dari sini lanjut, tinggal ikutin jalan aja. Dari sini loncat kayak Flying Fox. Terus ikutin jalan ke CP selanjutnya. Nah, ini dia guys, CP terakhir. Habis ini summit guys. Oke, di sini manjat. Polanya sama kayak yang tadi. Kalau gak bisa kalian bisa pilih jalur yang di kanan ya. Lewat tali guys, kalau nggak bisa. Kalian perhatiin cara aku manjat sekali jadi ya. Nah, gampang banget kok. Tapi ya kalau nge-lag biasanya susah. Oke, dari sini kalian tinggal ikutin jalan aja. Habis ini summit. Nah, di sini ada rumah buat ganti baju dan bisa buat balik ke base camp ya. Tapi ya kita fokus ke puncaknya dulu guys. Nah, di sini ada tempat balap gerobak juga. Tapi kita fokus ke puncak dulu. Nah, akhirnya summit juga. Dan jangan lupa ke checkpoint summit dulu ya. Biar kalian kalau mati masih bisa respawn di sini, nggak akan balik ke BC guys. Nah, dari sini kalian tinggal explore aja sendiri ya guys. Di bawah itu ada gerobak sama balap sepeda. Ya, nanti kalian tinggal coba-coba aja lah. Dan kalau kita pilih yang survival mode, itu kalian bisa langsung dapat SP 3 sekaligus ya guys. Fungsi SP itu buat naikin kemampuan kita. Jadi kita bisa nge-level up. Terus kalian bisa pilih kecepatan lari atau apalah itu, terserah ya guys. Dan ya segitu aja tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya guys.